Adakah sabda Nabi tentang agama yang tidak kita pahami? Itu yang penting. Sunnah perlu direduksi menjadi prinsip, mengabstraksikannya, dan mengambil prinsip darinya. Dengan kata lain, Anda tidak bisa membuat orang menelan wahyu seperti pil, sebab wahyu merupakan proses pendidikan. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Hadirin yang saya hormati, tamu kami adalah Profesor Dr. Ali Bardakoglu. Selamat datang Tuan. Terima kasih. Apa kabarmu? Terima kasih, terima kasih. Pada bagian ini, kami ingin berbicara tentang Nabi kita. Kami ingin berbicara sedikit tentang kehidupannya sebagai seorang Nabi, kepribadiannya sebagai seorang manusia. Apa yang ingin Anda sampaikan? Tentu saja berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW merupakan suatu berkah dan kehormatan bagi kita. Semoga berkah dan damai menyertainya. Sebuah agama mempunyai 3 pilar, keilahian, kenabian, dan akhirat. Dalam 3 prinsip iman. Dengan kata lain, dasar agama surgawi adalah para nabi menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Tuhan kepada manusia. Nabi kita adalah mata rantai terakhir wahyu ilahi. Dia adalah nabi agama Islam. Beliau menyampaikan kepada kami wahyu yang diterimanya dari Allah, kalam Allah, menyampaikan agama kepada kami, mengajari kami, menjelaskannya, dan membimbing kami dengan hidupnya. Oleh karena itu, dalam kalimat syahadat, kita mengatakan bahwa Allah itu ada dan esa. Dengan kata lain, Nabi Allah adalah hamba dan utusan Allah. Dia adalah Nabi terakhir. Tidak akan ada Nabi setelah dia. Ini adalah batu bata terakhir dari bangunan kenabian. Itu yang dia katakan. Dan para nabi telah menyatakan hal ini sebelumnya dalam berbagai kesempatan. Untuk meneguhkan kemampuan indah yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia secara fitrah, akal sehat manusia, mereka datang untuk mengungkapkan kemampuan kita mengenal Tuhan, untuk memperkuat hati nurani manusia. Mereka mendakwahkan agama Allah. Ketika Nabi kita datang, orang-orang mengajukan 2 keberatan, Bu Fatma. 1, mengapa para malaikat tidak datang? Bukan seseorang yang datang dari langit, ditemani malaikat, dan membawa agama ini kepada kita, melainkan seseorang di antara kita. Putra Abdullah, Muhammad, membawa wahyu ini. Mengapa yang kedua tidak datang sekaligus? Al-Quran mengatakan, dari satu kalimat ke kalimat lainnya dalam bentuk buku. Andai saja wahyu Al-Quran datang sekaligus melalui tangan para malaikat di langit. Tidak, Tuhan tidak melakukan itu. Inilah agama terakhir Allah, Hazrat. Dia mengirimkannya bersama Muhammad. Dia mengirimkannya dengan 1 sen. Makna yang pertama ini dapat dialami oleh seseorang, ditransfer ke dalam kehidupan, dan diperlihatkan kepada orang-orang sebagai teladan hidup. Jika manusia seperti saya, manusia, membawa agama itu, menjelaskannya, dan menghayatinya dengan keteladanan hidupnya, maka saya akan memahami bahwa agama ini adalah agama yang telah sampai kepada manusia, dan merupakan agama yang dapat dijalani manusia. Wahyu kedua tidak datang secara tiba-tiba. Hal itu terjadi selama 23 tahun dalam kehidupan Nabi. 12 tahun, 13 tahun di Mekah, dan 10 tahun di Madinah. Ini berarti sebagai berikut. Artinya, perlu untuk menjelaskan agama dengan mendidik orang, mengajar mereka, menunjukkan kepada mereka. Dengan kata lain, Anda tidak bisa membuat orang menelan wahyu seperti menelan pil. Karena wahyu adalah sebuah proses pendidikan. Menggenggam sesuatu, menginternalisasikannya, menyadarinya, menunjukkan tekad, dan kemauan untuk merefleksikan nilai-nilai yang telah Anda sadari dalam hidup Anda dan menjadikannya sebagai jalan hidup. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi bagi kita. Beliau menerima wahyu langsung dari Allah dan membawanya kepada kita. Beliau menyampaikannya apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi apapun. Kedua, beliau menunjukkan kepada kita bagaimana menjalani agama ini, Islam, dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan dengan kehidupan teladannya. Al-Quran mengatakan bahwa ada teladan bagi kalian dalam diri Rasulullah. Dengan kata lain, perilakunya, leluconnya, percakapannya, kehidupan keluarganya, perdagangannya, kehidupan ibadahnya, ketaatannya pada keseimbangan antara agama dan dunia, ketertarikannya kepada manusia, kasih sayangnya, keramahannya. Dengan kata lain, dia adalah orang yang patut dicontoh dalam segala hal. Tapi tentu saja Nabi kita juga manusia. Dengan kata lain, dia sedih, dia menderita, dia punya kehidupan berkeluarga, dia lapar, dia makan, dia marah, dia bahagia. Dengan kata lain, seluruh sifat yang melekat pada diri manusia
ada pada diri Nabi kita. Itu sebabnya Nabi kita memiliki masa muda yang cemerlang. Pada usia 25 tahun, Hazrat Hatice menikah dengan gubernur kami dan memiliki anak. Belakangan, dia menikah lagi. Para sahabat atau musyrik mengajukan beberapa tuntutan kepadanya. Dia mengatakan ya pada hal-hal yang masuk akal dan tidak pada hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi mereka memintanya untuk berhenti, dia bilang tidak. Katanya, ini adalah amanah yang diberikan Tuhan, agama ini harus aku sampaikan kepadamu. Dia berkata, jika kamu memberiku matahari di satu tangan dan bulan di tangan yang lain, aku tidak akan menyerahkannya. Tentu saja sulit, apalagi pada masa Mekah. Dia hanya mempunyai sedikit teman. Sedikit demi sedikit, beliau menawarkan kepada orang-orang hal-hal baik dan teladan baik dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bisnis, perang, perdamaian, dan hubungan bertetangga. Misalnya kehidupan dagang, Rasulullah ikut campur tangan dalam kehidupan dagang. Bagaimana dia melakukannya? Nabi kita berpesan agar manusia tidak saling menipu, agar manusia tidak saling menipu, tidak mengambil barang milik orang miskin, dan orang yang kurang informasi dengan harga murah, yang seharusnya dilakukan oleh akal sehat dan orang yang teliti. Seorang Nabi datang dari kehidupan. Ungkapan Al-Quran berasal dari kehidupan Nabi Muhammad bin Abdullah yang mereka kenal satu sama lain. Yang asal-usulnya, silsilahnya, ibu dan bapaknya mereka ketahui. Tapi Hazrat, segala sesuatu yang Nabi katakan dan lakukan bukanlah bagian dari kenabiannya. Dengan kata lain, dia menikah, mempunyai anak, mempunyai hubungan dagang, mempunyai hubungan dengan tetangganya, mengalami hari baik dan hari buruk, serta berperang dengan kaum musyrik. Orang-orang membawa argumen mereka kepada Nabi. Mereka bilang, kami tidak bisa akur, bisakah Anda memberi kami tumpangan? Dia berkata, tentu saja, saya akan menilai siapa di antara Anda yang memiliki bukti lebih kuat. Namun jika mengambil sisi yang salah, maka akan mendapat kerugian besar di akhirat. Hak yang Anda terima, bagian yang Anda terima, menjadi sepotong api bagi Anda. Jadi lihat, ketika ini terjadi Bu Fatma, lalu ulama kita melihat Hazrat mereka mengatakan bahwa selama 23 tahun kehidupan Nabi, Hazrat, ada hal-hal yang Nabi lakukan dalam kehidupannya sebagai manusia, sebagai anggota budaya Arab dan masyarakat Arab. Dia mempunyai tugas mengatur tentara, sesuatu yang dia lakukan sebagai komandan tentara. Jadi, dalam arti tertentu, ada hal-hal yang dilakukannya sebagai pemimpin masyarakat, katakanlah sebagai kepala negara, sebagai manajer, imam, emir, masyarakat perkotaan saat ini. Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan sebagai pedagang. Saat itu para ulama membaginya menjadi dua. Mereka berkata, satu, Anda mengungkapkannya, apa yang mereka katakan kepada kami sebagai Rasul. Kedua, apa yang mereka katakan dan lakukan sebagai manusia, sebagai orang yang bijaksana, teliti, dan penuh kasih sayang yang mengetahui budaya Arab. Kemudian mereka mengatakan, hendaknya kita membedakan keduanya, dan setelah itu, khususnya para ulama fiqih, Qarafi dan ahli hukum lainnya, Abu Hanifah Dalalah, selalu mempertimbangkan hal ini. Jadi apa artinya ini? Jika sesuatu berasal dari Allah, maka itu adalah bagian dari kenabian. Tidak ada perdebatan di sana. Tapi satu hal Hazretku, jika Nabi memutuskan atau mengatakan sesuatu atas inisiatifnya sendiri, berdasarkan pengalamannya sendiri, maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah atau pendapatmu? Saat dia mengatakan pendapat saya, misalnya dalam pertempuran Parit dan Dalil, dia berkata, tidak, bukan seperti itu. Mari kita lakukan dengan cara ini. Sekarang bagaimana kita memisahkannya? Kalau ada sesuatu yang ada di dalam agama, lalu apa maksudnya ada di dalam agama? Kematian, akhirat, kenabian. Dengan kata lain, jika Ibu Fatma membuat pernyataan dalam bidang yang tidak mungkin kita ketahui, dengan akal, pengalaman, dan pengalaman, maka itu adalah agama. Dia berbicara tentang akhirat. Tentu saja itu adalah agama. Ini menjelaskan apa yang baik dan apa yang dosa. Tentu saja itu adalah agama. Seperti doa. Tidaklah mungkin bagi kita untuk mengetahui apapun mengenai persoalan-persoalan seperti prinsip keimanan, sifat-sifat pribadi Allah, alam surga, dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ketuhanan. Bisakah kamu mengetahui hal yang tak terlihat? Anda tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Nabi memberitahu kita apa yang perlu kita ketahui tentang agama, kata Minus. Tapi kami juga punya pengalaman dari kehidupan. Kami memiliki pengetahuan yang kami peroleh melalui pengalaman. Dalam hal ini, Nabi sebagai warga masyarakat yang berakal, bijaksana, berakal budi, arif, dan penuh kasih sayang, selalu menyampaikan apa yang dianggap benar dan memberikan nasihat. Para sahabat juga mengetahuinya. Misalnya saja ada pasar Yahudi di Madinah. Terhadap pasar Yahudi, beliau mengatakan kepada masyarakat Madinah bahwa umat Islam harus membangun pasar mereka sendiri dan mengembangkan perdagangan mereka sendiri. Dia mengambil sejumlah langkah untuk mengembangkan perdagangan. Hal ini sesuai dengan pengetahuan ke arah itu. Baik kehidupan kemanusiaan Nabi maupun kehidupan kenabiannya patut diteladani, kehidupan yang memiliki imbangan dalam kesadaran sosial masyarakat. Dia bertindak sesuai dengan akal sehat masyarakat Arab. Nah, kita berbicara tentang kehidupan yang sesuai dengan ma'ruf pada masa itu.
waktu itu, tempat itu, masyarakat itu. Bagaimana kita mengevaluasi mereka yang ingin mentransfer ini secara langsung ke masa kini? Tentu saja, seperti yang Anda ketahui, kita telah memisahkan ma'ruf dari kebiasaan. Maksud saya, Nabi makan dan minum, misalnya, beliau makan dengan bersila. Beliau tidak menggunakan sendok dan garpu. Sangat jelas bahwa ini bukan sunnah, ini bukan contoh dakwah. Jadi ini adalah bagian dari budaya Arab. Dengan kata lain, siapapun dalam masyarakat tersebut berperilaku sama. Jadi meskipun Anda berada dalam masyarakat itu dan meminta untuk menyiapkan meja untuk saya dan membawakan saya peralatan makan, itu akan dianggap sangat aneh. Faktanya, hal itu akan dianggap sedikit, maksud saya sangat salah. Itu tidak cocok. Tapi, akhlak baiknya selalu menjadi teladan. Nabi, misalnya, dia tidak pernah bertengkar dengan istrinya. Dia tidak pernah berkonflik dengan orang lain. Dia tidak mengatakan hal buruk apapun kepada orang lain. Ini semua adalah perilaku manusia. Namun meskipun demikian, mereka selalu membawa sentuhan kenabian. Para ulama membagi sunnah Nabi kita menjadi dua. Beliau mengatakan bahwa sunnah Ihuda adalah sunnah Izawait. Sunnah Ihuda artinya sunat agama. Nasihat-nasihat yang termasuk dalam kehidupan beragama, kita sebut dengan sunnah Huda. Ciri-ciri sunni sebagian besar adalah apa yang dilakukan Nabi sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai kemanusiaan dari Nabi. Keduanya hazati bisa dianggap sunnah karena Rasulullah melakukannya. Namun sunnah hudalah yang mempunyai makna keagamaan. Apa yang mereka lakukan dalam bidang agama adalah sunnah yang sesungguhnya. Yang lain baik-baik saja, apakah Anda melakukannya atau tidak. Misalnya hajat. Jika seseorang berpakaian seperti seorang nabi, bisakah kita mengutuknya? Kita tidak bisa mengutuk. Jadi bisakah kita mengatakan bahwa dia mengikuti sunnah karena alasan ini? Lagi pula itu bukan sunnah agama. Itu adalah kebiasaan. Apakah ada gunanya? Dengan kata lain, hal ini tidak ada padanannya dalam istilah agama. Namun jika mereka melakukannya karena kecintaan terhadap Nabi, kami tidak akan mengatakan apapun. Namun ketika dia mulai merekomendasikannya kepada orang-orang, kami berkata, apakah kami memahami bahwa ini berarti semua orang akan berpakaian seperti saya sampai akhir hari? Tidak, kami tidak memahaminya. Nabi juga mengetahui ketidakstabilan dan variabilitas kehidupan, dan bahwa orang-orang di iklim yang berbeda mengenakan pakaian yang berbeda. Tentu saja, sesuatu dan pikiran, kebijaksanaan, pemahaman dan pandangan jauh ke depan, orang akan dapat membedakan hal ini. Mereka sudah memisahkannya. Abu Hanifah yang memisahkannya, Imam Malik yang membedakannya, Ibnu Khaldun yang membedakannya, semua ulama. Sebagai contoh, izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Beliau bersabda, barang siapa menggarap tanah yang tidak digarap, maka tanah itu menjadi miliknya. Karena pada masa peradaban, jumlah penduduknya sedikit dan daratannya luas. Itu harus diproses dan dibawa ke pertanian sesegera mungkin. Apa pendapat ulama kemudian? Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka bilang ini adalah kebijakan pertanian, strategi pertanian. Dan hari ini, siapapun yang menjadi kepala negara, jika dia memberikan izin, hanya seseorang yang dapat mengolah tanah yang belum digarap ini dan menjadikannya miliknya. Jadi mereka tidak memahaminya seperti ini. Mulai sekarang, hingga hari kiamat, siapapun yang mengolah tanah kosong, maka tanah itu menjadi miliknya secara agama. Tidak ada yang pernah memahaminya seperti itu. Itu adalah salah satu langkah yang diambil untuk pengembangan pertanian. Di masyarakat itu, pengembangan pertanian adalah salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan itu sangat masuk akal. Jadi memahami Nabi bukan hanya tentang memahami kata-kata hadis. Ini berarti menyadari makna dari kata-kata tersebut. Apa maksudnya? Mengapa kata-kata itu dibuat? Untuk siapa kata-kata itu dibuat? Untuk tujuan apa kata-kata itu dibuat? Kami menyebutnya fikih, dan fikih adalah apa yang kami sebut sunnah. Itulah sebabnya, Fatma Hanum, kami membedakan antara hadis dan sunnah. Hadis adalah apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi. Sunnah di sisi lain adalah pelajaran dan prinsip-prinsip yang dapat kita pelajari darinya. Dengan kata lain, kami menyatukan hadis-hadis tersebut, melihat semuanya, mengabstraksikannya, dan menarik prinsip-prinsip darinya. Kita merefleksikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kehidupan sebagai sunnah dan menjelaskannya kepada orang-orang. Jadi kita harus bisa menyaringnya dengan baik untuk kehidupan kita. Tentu saja, ilmu pengetahuan itu membutuhkan metodologi. Tidak mungkin mengumpulkan semua hadis dan mencoba bertindak dengan setiap hadis. Karena Nabi melakukan hal-hal yang berbeda pada waktu yang berbeda. Para khalifah, mereka tidak melanjutkan kenabian Nabi SAW, Khulafa'i Rasyidin. Apa yang mereka lanjutkan? Mereka hanya melanjutkan pengelolaan urusan publik dan administrasi publik. Kenabian berakhir dengan beliau. Tetapi kita juga menemukan banyak alasan bahwa jika Nabi ada di zaman sekarang, beliau akan melakukan ini, beliau akan melakukan itu. Dengan kata lain, teladan Nabi harus dimurnikan, tidak hanya dalam apa yang beliau lakukan, tetapi juga dalam prinsip-prinsip yang merupakan hasil dari apa yang beliau lakukan. Untuk itu, kita perlu memisahkan hadis dari sunnah dan mengajukan pertanyaan tentang apa yang Nabi lakukan, mengapa beliau melakukannya, apa tujuannya, dalam konteks apa, dalam lingkungan apa.
Kini, mengambil tindakan apapun di luar konteks dan menjadikannya sasaran kritik adalah hal yang umum dilakukan saat ini. Menganggap apapun yang dilakukan Nabi kita apa adanya, dengan cara memisahkannya dari segala akumulasi budaya, lingkungan, dan lingkungan sekitar, lalu menyebutnya sebagai sunnah Nabi dan menaatinya, atau langsung mengkritiknya. Bagus sekali. Jadi keduanya salah. Dengan kata lain, mengkritik Nabi tanpa mengetahui masyarakatnya, adat istiadatnya dan tradisinya adalah hal yang berlebihan. Tahukah Anda, kenapa dia makan bersila? Ya, semua orang di masyarakat itu makan seperti itu. Mengapa dia memiliki banyak pernikahan? Semua orang sudah menikah. Kita perlu memahaminya dengan cara ini. Apakah perilaku manusia menimbulkan reaksi dalam masyarakat tersebut? Tidak, dia tidak membukanya. Nabi berperilaku sebagaimana mestinya dalam masyarakatnya sendiri. Dia bertindak dengan cara yang paling benar, terindah, dan terbaik. Dia bertindak sesuai dengan kesejahteraan masyarakat dan akal sehat. Dengan kata lain, kondisi saat ini telah berubah, karena adat istiadat telah berubah dan kabar baik telah berubah. Benar. Namun, misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia tidur di atas tikar hanya untuk kesopanan atau untuk menyiksa dirinya sendiri. Tidak. Begitulah gaya hidup dan gaya rumah masyarakat pada masa itu. Adat istiadat berubah dari masyarakat ke masyarakat. Lantas, adakah sabda Nabi tentang agama yang belum kita pahami? Itu yang penting. Sunnah perlu direduksi menjadi prinsip, mengabstraksikannya, dan mengambil prinsip darinya. Jadi di sini kita perlu fokus pada niat yang mendasari, pada konsep itu, dan bukan pada detail lainnya. Bukan detailnya, rincian terkait dengan adat istiadat, tradisi, dan budaya masyarakat. Prinsip-prinsip bersifat permanen, dan itulah yang mewakili sunnah yang sebenarnya. Kehidupan salat Nabi, misalnya, beliau tidak pernah melebih-lebihkan. Beliau meninggalkan kita dengan sebuah hadis, jangan bergulat dengan agama. Apa maksudmu, Hoja? Jangan bergumul dengan agama. Anda tidak dapat mengalahkan agama, Anda akan tetap berada di bawahnya. Dengan kata lain, dalam ibadah Anda, dalam tugas kemanusiaan Anda, dalam tugas keluarga Anda, dalam tugas Anda terhadap masyarakat, dalam pekerjaan Anda, dalam produksi Anda, lakukanlah semuanya dengan penuh rasa. Biarkanlah semuanya sesuai dengan rasanya. Dengan kata lain, jangan berkonsentrasi pada satu bidang dan menutup diri dari bidang-bidang lainnya. Sebagai contoh, apakah ada kependetaan dalam Islam? Apakah mungkin beribadah di kuil selama sisa hidup seseorang? Tidak. Anda akan melakukan ibadah Anda. Anda akan pergi keluar di antara orang-orang. Engkau akan mempertahankan kehidupan keluargamu. Engkau akan melakukan pekerjaan yang berguna. Engkau akan memproduksi. Engkau akan bekerja. Kalian akan mendapatkan obat untuk masalah seseorang. Mereka yang dapat berteman dengan orang-orang baik, Yahudi dan Kristen, adalah teman-temannya. Nabi memiliki orang-orang dari kalangan musyrik yang di rumahnya ia menjadi tamu dan memakan makanan mereka. Sunnah Nabi yang sesungguhnya adalah prinsip-prinsip permanen yang beliau bawa dalam perilaku moral kita, kehidupan komersial kita, kehidupan keluarga kita. Beginilah seharusnya kita memahami sunnah. Ada beberapa penafsiran bahwa jika itu terjadi pada masa sekarang, beliau akan melakukannya seperti ini, bukan seperti itu. Dengan kata lain, kita menyebutnya sebagai literatur leviat. Dengan kata lain, inilah yang akan dilakukan oleh Nabi jika beliau hidup di zaman sekarang. Nah, seorang muslim modern, pikiran muslim seharusnya dapat mengatakan bahwa Nabi akan melakukan hal ini jika dia hidup di zaman sekarang, dan seharusnya dapat meneliti apa perilaku yang terbaik. Dan ketika dia melakukannya, dia juga mematuhi hukum. Ini adalah ketaatan pada moralitas, ketaatan pada akal sehat. Ini adalah mengikuti prinsip umum dalam perilaku Nabi. Kalau tidak, itu bukan karena dia memakai jubah. Yang terpenting adalah menjaga kebersihan, berpenampilan tidak mengganggu orang lain, menjaga kebersihan, merawat tangan, wajah, dan rambut. Sebaliknya, jika kita menganggap kalau dia memakai bakia itu sunnah, atau kalau dia memakai sepatu itu sunnah, maka kita tidak pernah memahami Rasulullah. Artinya, Nabi tersebut adalah Nabi terakhir, yaitu Fatmah Hanim. Artinya, sampai akhir zaman, umat Islam akan mempertanyakan apa yang akan dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini. Dengan kata lain, jika Nabi terakhir bukanlah seorang Nabi yang risalah dan kenabiannya akan bertahan hingga akhir zaman, namun jika Nabi tersebut datang segera setelahnya dan menjadi Nabi selama satu periode dan satu generasi, maka Anda akan melakukan hal yang sama. Tapi lihatlah, iklim sudah berubah, kondisi sudah berubah, kondisi perekonomian sudah berubah, kita bukan lagi masyarakat agraris, kita bukan lagi masyarakat nomaden, gaya makan kita telah berubah dan seterusnya. Maka, kita harus sungguh-sungguh bertanya dan mendalami pertanyaan apa saja yang disunnahkan Rasulullah kepada kita. Jika kita tidak bisa melakukan itu, kita hanya akan mendapat tiruan yang kering. Tiruan kering. Mungkin karena tidak mudah untuk mematuhi prinsip-prinsip ini saat ini, minat untuk mematuhi rincian lainnya mungkin berasal dari orang-orang yang mencoba menenangkan hati nuraninya dengan berpura-pura mematuhi sunnah. Benar, orang asing datang dari luar. Ada Nabi Muhammad atau para sahabatnya, tentu saja dia tidak bisa membedakan siapa Nabi dan siapa sahabatnya, dan pada saat itu, Nabi kita menawari mereka minuman, berdiri untuk teman-temannya.
Siapa di antara kalian yang menyebut Muhammad? Dia tidak mungkin tahu. Nabi kita bersabda bahwa Sayyidul Qawm adalah kadimuhum. Siapapun yang mengabdi pada manusia adalah nabinya. Lihat, nuansanya sangat halus dan indah. Siapakah nabi yang datang dari luar, yang begitu akrab dengan manusia sehingga tidak mengenali sahabatnya, yang akrab dengan keadaan masyarakat, bahkan salah satunya mempunyai hewan kurban. Hazrat Aisyah telah membubarkan sebagian besarnya dan hanya sebagian kecil yang tersisa di rumah. Dia bilang, apa yang terjadi? Hanya itu yang tersisa, katanya. Seandainya sisanya adalah milik kita kecuali ini, yakni apa yang kita berikan adalah milik kita. Apa yang kita berikan adalah milik kita. Apa yang kita makan bukanlah milik kita. Jadi lihatlah manusia. Masyarakat ini memerlukan akhlak seorang nabi untuk berbagi, untuk melindungi harta negara. Pemilik pantang menyerah, pantang menyerah, pantang menyerah. Artinya, seseorang berkeinginan hanya karena ia mempunyai uang, kedudukan, kebangsawanan. Saat ini, kita membutuhkan seorang nabi yang tidak bertindak zalim dan selalu membela kebenaran, dan kita membutuhkan sunnah nabi. Semoga Allah mencintai kita dengan akhlak dan etika Rasulullah, insya Allah. Hoja, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kami mendapat manfaat dari informasi Anda yang sangat berharga lagi. Para pemirsa yang budiman, minggu ini di Sekolah Istanbul kita telah membahas tentang kehidupan Nabi kita sebagai seorang manusia dan seorang Rasul. Sampai jumpa di program berikutnya. Sampai jumpa.